Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Siti Mustikaningsih, NIM L1A1181101. Saya dari Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai uji lanjut faktorial. Selamat menyaksikan. Uji lanjut faktorial bertujuan untuk menguji perbedaan antar pelakuan dari hasil penelitian, kecuali jika penelitian hanya memiliki dua taraf perlakuan. Tidak diperlukan uji lanjut, karena uji lanjut bertujuan untuk menguji perbedaan antara perlakuan. Maka sering juga disebut dengan istilah pembandingan ganda. Dalam uji lanjut faktorial, terdapat uji polinomial ortogonal. Digunakan untuk menguji tren pengaruh perlakuan terhadap respon, yaitu linier, kuadratik, kubik, dan seterusnya, berlaku untuk perlakuan yang kuantitatif. Dengan bentuk modelnya, yaitu untuk linier, yaitu Y1 sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah sigma I. Untuk kuadratik, Y1 sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X12 ditambah sigma I. Dan untuk kubik, Y1 sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X12 ditambah B3 X13 ditambah sigma I. Adapun bentuk umum polinomial ordo ke n adalah Y sama dengan alfa 0 P0 kali X ditambah A1 P1 kali X ditambah A2 P2 kali X sampai dengan ditambah hingga dengan alfa n Pn kali X tambah sigma I. Berikut ini merupakan tabel kontras polinomial ortogonal untuk jarak yang sama, di mana terdapat jumlah perlakuan yaitu P sama dengan 3, P sama dengan 4, dan P sama dengan 5. Dengan ordo polinomialnya yaitu linier, kuadratik, kubik, dan kuatik. Lanjut ke contoh soal, yaitu pada tabel 3.11. Tabel 3.11 merupakan tabel data hasil gabah 6 varietas padi, ditanam sebar langsung dengan 3 taraf nitrogen dalam rancangan peta berjalur dengan 3 ulangan, yang disusun sebagai berikut. Berdasarkan tabel 3.11 tersebut, dapat dihitung menjadi tabel 3.12, Tabel 3.12 merupakan tabel jumlah hasil ulangan kali varietas dihitung dari data berdasarkan tabel 3.11, di mana terdapat 6 varietas, yaitu V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Dengan 3 ulangan, yaitu ulangan ke-1, kedua, dan ketiga. Dengan jumlah ulangan, R yaitu pada ulangan 1 adalah 84,700, ulangan 2 100,438, pada ulangan 3 yaitu 100,519, dengan total jumlah varietas pada varietas 1 adalah 48,755, pada varietas 2 yaitu 56,578, dan pada varietas 3 adalah 54,721, varietas 4 yaitu 50,121, varietas 5 yaitu 47,241, dan pada varietas 6 yaitu 28,241, sehingga jumlah umumnya yaitu 285,657. Yang selanjutnya yaitu tabel 3.13. Tabel 3.13 merupakan tabel jumlah hasil ulangan kali nitrogen dihitung dari data dalam tabel 3.11. Diperoleh
Nitrogen yaitu N1, N2, dan N3 dengan jumlah hasil ulangan yaitu terdapat 3 ulangan dengan jumlah nitrogennya yaitu pada N1 yaitu 72,237, pada N2 sama dengan 98,608, dan pada N3 sama dengan 114,678. Adapun langkah-langkah dalam uji lanjut faktorial yaitu yang pertama, susunlah suatu gugus kontras ortogonal bersama. Untuk satu faktor, misalkan faktor A sebagai faktor utama, sehubungan dengan tujuan percobaan. Gugus kontras ini dapat disusun baik sebagai kontras dengan DB, tunggal maupun ganda, atau gabungan keduanya. Untuk memperkecil kesalahan pengertian, kontras sebaiknya dipilih sehingga mereka ortogonal secara bersama. Berikut ini merupakan tabel langkah 1, di mana kadar nitrogen kilogram per hektarnya terdapat 3 taraf, yaitu 0, 60, dan 120 kg. Dengan koefisien polinomial ortogonalnya untuk linear A1 yaitu -1, 0, dan +1. Untuk kuadratiknya atau A2 adalah +1, -2, dan +1. Untuk langkah kedua, hitunglah jumlah kuadrat untuk setiap kontras yang disusun dalam langkah 1. Untuk jumlah kuadrat A1 sama dengan jumlah kuadrat NL sama dengan hasil kali -1 kali N2 ditambah dengan 0 kali N2 ditambah 1 kali N2 dikuadratkan. Dikali R kali A dikali dengan hasil kali -1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Untuk jumlah kuadrat A2 sama dengan jumlah kuadrat N0 sama dengan hasil kali 1 kali N2 ditambah hasil kali -2 kali N2 ditambah hasil kali 1 kali N2 dikuadratkan dikali dengan R dan A dikali dengan hasil kali 1 kuadrat ditambah -2 kuadrat ditambah 1 pangkat 32. Apabila jumlah kuadrat N dihitung langsung, kemudian jumlah kuadrat N0 dapat dengan mudah diperoleh dari jumlah kuadrat NQ sama dengan jumlah kuadrat nitrogen dikurang jumlah kuadrat NL. Nilai kedua jumlah kuadrat dari kontras pertama dapat dihitung sebagai berikut. Jumlah kuadrat A sama dengan jumlah kuadrat N1 sama dengan hasil kali -1 dikali 72,371 ditambah 1 dikali 114,678 kali 2 per 3 kali 6 kali 2 sama dengan 49,718,951. Jumlah kuadrat dari kontras yang kedua dapat dihitung sebagai berikut. Jumlah kuadrat A2 sama dengan jumlah kuadrat NQ, sama dengan hasil kali 1 dikali 72,371 ditambah hasil kali -2 dikali 98,608 ditambah hasil kali 1 dikali 114,678 dikuadratkan per 18 kali 16. Sama dengan 49,718,951. Atau dihitung melalui pengurangan sebagai berikut. Jumlah kuadrat A2 sama dengan jumlah kuadrat NQ sama dengan jumlah kuadrat nitrogen dikurang jumlah kuadrat NL sama dengan 957,110. Untuk penghitungan uji lanjut faktorial langkah ketiga, hitunglah jumlah kuadrat untuk setiap kontras yang disusun pada langkah 1, tetapi berdasarkan pada total A untuk setiap taraf faktor B, menggantikan total A dari seluruh taraf faktor B yang digunakan pada langkah 2.
Dengan catatan, untuk setiap kontras, banyaknya jumlah kuadran yang dihitung sama dengan B, yaitu taraf dari faktor B. Perhitungan jumlah kuadran ini terlihat dalam tabel 5.16. Misalnya, jumlah kuadran N dan jumlah kuadran N0 untuk V dapat dihitung sebagai berikut. Jumlah kuadran NL sama dengan hasil kali min 1 dikali 10,715 ditambah hasil kali 1 dikali 22,644 dikuadratkan per 3 kali 2 sama dengan 23,716,840. Untuk jumlah kuadran NQ sama dengan hasil kali 1 dikali 10,715 ditambah hasil kali min 2 dikali 15,396 ditambah hasil kali 1 kali 22,644 dikuadratkan per 3 kali 6 sama dengan 366,0,83. Untuk langkah selanjutnya, yaitu langkah keempat, hitunglah komponen jumlah kuadran A kali B sesuai dengan gugus kontras ortogonal bersama yang disusun untuk faktor A dalam langkah 1, di mana jumlah kuadran A kali B sama dengan sigma J sama dengan 1 pangkat B dikali jumlah kuadran A dikurang jumlah kuadran A. Sedangkan jumlah kuadran A kali B adalah komponen ke-I dari jumlah kuadran A kali B. Jumlah kuadran A adalah komponen ke-I dari jumlah kuadran peta utama, seperti dihitung pada langkah 2. Jumlah kuadran A adalah jumlah kuadran untuk kontras A. Pada faktor B, taraf ke J seperti dihitung dalam langkah 3, dan B adalah banyaknya taraf faktor B. Untuk contoh soal ini, dua komponen jumlah kuadran N kali V dihitung sebagai berikut. Jika N1 kali V sama dengan sigma J sama dengan 1 pangkat 6 dikali jumlah kuadran N dikurang jumlah kuadran N. Untuk jumlah kuadran N0 kali V sama dengan sigma J sama dengan 1 pangkat 6 dikali jumlah kuadran N0 dikurang jumlah kuadran N0. Sedangkan jumlah kuadran N2 dan jumlah kuadran N0 masing-masing adalah jumlah kuadran nitrogen yang dihitung dalam langkah 3 varietas ke J untuk komponen linear dan kuadratik. Jumlah kuadran N dan jumlah kuadran N0 adalah sama dengan jumlah kuadran yang dihitung dalam langkah 2. Dengan memasukkan nilai-nilai yang diperoleh pada langkah 2 dan 3 ke dalam kedua persamaan sebelumnya, maka akan diperoleh nilai sebagai berikut. Berikut ini merupakan tabel 5.16, merupakan cara perhitungan membagi jumlah kuadran interaksi nitrogen kali varietas dalam tabel 3.15 ke dalam dua komponen jumlah kuadran nitrogen linear dan kuadratik. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh jika N1 kali V sama dengan 21,478,591. Sedangkan untuk jumlah kuadran N0 kali V sama dengan 2,399,389. Dengan catatan bahwa jumlah kuadran N0 kali V dapat juga dihitung dengan pengurangan, yaitu jumlah kuadran N0 kali V sama dengan jumlah kuadran N kali V dikurang jumlah kuadran N1 kali XV. Sedangkan jumlah kuadran NXV adalah jumlah kuadran interaksi yang dihitung dalam sidik ragam seperti terlihat dalam tabel 3.15. Sehingga jumlah kuadran N0 kali V sama dengan 2,399,389. Untuk langkah kelima, masukkan semua nilai jumlah kuadran yang dihitung pada langkah 2 sampai ke 4 ke dalam sidik ragam asalnya. Untuk contoh soal ini, nilai jumlah kuadran N1, jumlah kuadran N0, jumlah kuadran N1 kali V, dan jumlah kuadran N0 kali V dimasukkan ke dalam sidik ragam tabel 3.15, seperti terlihat dalam tabel 5.17. Hasilnya menunjukkan bahwa
adanya interaksi varietas kali nitrogen, terutama disebabkan karena adanya perbedaan respon linear dari berbagai varietas terhadap kadar nitrogen. Interaksi aslinya terlihat dalam tabel 3.15. Berikut ini merupakan tabel 5.17, merupakan sidik ragam dengan pemilihan jumlah kuadran pengaruh utama. Dapat dilihat bahwa hasilnya adalah berbeda nyata pada taraf 1% dan berbeda nyata pada taraf 5%. Tidak berbeda nyata BD dari galat B dan tidak cukup dalam keabsahan pengujian beda nyata. Untuk langkah ke-6, lakukan pengamatan visual untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang baru timbul. Untuk contoh soal ini, respon nitrogen dari berbagai varietas dapat dengan mudah dipelajari dengan menyajikan dalam bentuk suatu grafik. Respon seperti terlihat dalam gambar 5.1. Berikut ini merupakan gambar 5.1. Untuk langkah ke-7, tuangkan pengamatan visual dalam langkah 6 dengan membagi jumlah kuadran interaksi ke dalam komponen yang tepat. Untuk contoh soal ini, jumlah kuadran N1 kali V lebih lanjut dapat dibagi ke dalam 4 komponen berikut. Berikut merupakan tabel 4 komponen yang dapat digunakan untuk membagi jumlah kuadran N1 kali V. Berikut ini merupakan tabel 5.18. Merupakan tabel pemilihan tambahan dari jumlah kuadran N1 kali V dalam tabel 5.17 untuk mendukung pengamatan visual dalam gambar 5.1 sebelumnya. Komponen 1 berbeda nyata, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nyata antara respon linear varietas V dan rataan respon kelima varietas lainnya. Komponen 2 berbeda nyata menunjukkan bahwa di antara kelima varietas terdapat perbedaan antara rataan respon linear V2 dan V dengan V1, V, dan V1. Komponen 3 dan 4 keduanya tidak berbeda nyata, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan nyata dalam respon linear antara V dan V dan di antara V1, V, dan V. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan uji lanjut faktorial. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.